Dialog interaktif bincang prospek yang akan dipandu bersama dengan rekan Nando di malam hari ini bersama dengan owner Bapak Hasan selaku owner dari Pertamini dan pembersih porselen. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita berjumpa di kesempatan malam hari ini, malam yang luar biasa, tentu setiap hari Kamis malam ya. Kita hadir dengan tamu yang spesial yang akan kita ulik dan juga ngobrol-ngobrol santai nih sahabat Swiba tentang dunia usaha. Nah, pada kesempatan malam hari ini yang tentunya sedang pulang dari salat tarawih atau yang sudah bersantai-santai di rumah, Anda bisa mendengarkan kami di 96.3 FM Swiba Radionya Karanganyar atau melalui streaming kami di swibafm.id, aplikasi Radio Swiba juga yang dapat diunduh di Play Store, atau juga pemirsa Swiba FM Channel yang dapat menyaksikan kami melalui YouTube kami di Swiba FM Channel. Nah, tentu sahabat Swiba, pada kesempatan malam hari ini, tamu yang spesial yang sudah hadir bersama Nando dan menemani Nando di kesempatan malam hari ini, sudah di samping Nando akan membagikan hal-hal yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita selama 1 jam ke depan. Nah, buat Anda semua yang nanti ingin bertanya-tanya, ingin juga memberi masukan atau apapun itu, bisa bergabung bersama kami di 089692161405 atau line phone kami di 0271495256. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami tadi, ada rekan Ina yang sudah memberikan penjelasan bahwa owner dari Hasan Pertamini dan pembersih porselin pada kesempatan malam hari ini sudah hadir bersama Nando. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Hasan. Selamat malam Mas Nando. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini semangat ya. Ya, walaupun di tengah ya mungkin tadi siang cuaca yang begitu terik, panas dan sebagainya. Iya. Nah, di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, kita akan membahas nih Mas tentang usaha yang saat ini sedang Anda geluti dan lakoni, mungkin tentang Hasan Pertamini dan juga pembersih porselin ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu Mas, awal mula atau sejarah berdirinya panjenengan ini usahanya sejak kapan dan sebagainya gitu. Oh gitu ya. Untuk saat mulai usaha itu Ya. saya dulunya bukan Pertamini Mas, tapi ya. awalnya dulu saya usaha itu counter HP. Counter HP, Iya. oke ya. Counter HP, terus lama-lama ya dengan pasar terus sepi, terus kita beralih ke Pertamini, terus yang terakhir ini. Oke, nah itu pada counter HP itu Mas, Ya. kita ulik dari awalnya dulu ya. Tadi kan panjenengan itu sudah usaha dari dulu sebelum jadi pengusaha Pertamini dan juga pembersih porselin ini kan awalnya dari counter HP. Nah itu pada tahun berapa sih Mas? Kalau nggak salah sekitar tahun 2005, 2006, 2005 Mas. 2005, 2006. Itu awal sekali ya, Iya, maksudnya awal sekali. benar-benar yang mungkin bisa dikatakan pada waktu itu HP baru muncul-munculnya di Indonesia gitu ya. Itu pertama saya jualan HP itu HP 3315 itu Mas. Iya. Itu saya teringat itu waktu harganya 400.000. 400.000 ya. Ada kita jual 450. Tapi saat itu memang baru awal-awal sih Mas. Oke, baru awal-awal. Kita jualan voucher itu paling kecil 50.000 gitu. 50.000 ya. Iya. Oke, Nah, iya. sampai sekarang 10.000, 5.000-an ada. Iya. Nah, Mas, pada waktu itu pada tahun 2005-2006, apa yang mendasari Mas Hasan ini membuat atau mendirikan counter gitu sebagai usaha? Yaitu untuk Mas. Awalnya cuma kita coba-coba dulu aja. Ini peluangnya kok kelihatannya bagus gitu. Tapi karena keterbatasan modal Mas, memang kita sejak dulu itu nggak pernah istilahnya modal itu sampai pinjam bank dan sebagainya enggak. Jadi kita berpikir bagaimana modal kita saat ini supaya jalan gimana gitu aja. Oke, iya. Kalau nggak salah saya ingat itu modal awal saya itu dulu 1.500.000 kalau enggak. 1.500.000. Itu cuma
ya katakanlah modal nekat mas. Modal nekat ya. Tapi biasanya memang seperti itu ya mas ya. Para pengusaha itu memang awal mulanya adalah modal nekat. Kalau karena apa yang harus dilakukan oleh pengusaha itu adalah berani terlebih dahulu ya. Karena semua harus ditanggung risikonya dan sebagainya. Karena kalau kita takut-takut malah tidak jadi pengusaha gitu ya. Saya kalau teringat itu gimana, agak sepertinya lucu gitu. Agak lucu. Ya, mungkin bisa diceritakan mas, biar sahabat Swiba yang mungkin saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan bisa juga, oh iya ya ternyata seperti ini, ada perjuangan dan sebagainya. Sejak awal kita mulai usaha itu kita nggak pernah mikir modal mas. Jadi apa yang kita punya saat itu ya udah jalanin gitu aja. Jalanin gitu aja ya. Bayangin itu waktu itu modal 1.500.000 itu buat beli etalase aja 500.000 itu pak. 500.000. Terus untung di rumah itu sudah ada kios gitu pak. Sekeliling jalan sudah ada. Terus kita tinggal beli etalase. Terus saat itu pak voucher mas. Saya dasar dagangan pertama itu cuma voucher berapa ya? 10 ya. Waktu itu apa voucher paling kecil itu 50.000, 100. Dan itu hanya simpati tok. Ya, yang lain belum ada gitu ya. Udah kita buka gitu aja. Buka gitu aja. Terus satu hari ada teman counter juga di terminal Batu James itu, kebetulan dia sudah punya stok mas. Saat itu stok M kios gitu. Katakannya dia punya modal lah untuk jualan pulsa itu. Terus kita ditawarin, kita ditanya mas, lah pulsa apa piye nek adol? Ya urung adol pulsa mas. Berarti awalnya itu belum jualan pulsa mas? Belum. Jualan voucher itu. Iya. Pembelinya belum ada mas, kita masih pokoknya nunggu gitu aja. Nunggu gitu ya. Terus itu ada teman itu yang di terminal itu, buka di terminal itu, namanya saya tuh Mas Gomblo, tapi sekarang sudah almarhum dia mas. Sakit kemarin. Terus dengan lantaran dia kita dibantu ya, semacam dibantu gitu. Iya. Jadi dia saat itu nawarin saya, mas kok neneng atau kalau ada yang beli pulsa, misalnya 20.000 atau 50.000 nanti kita suruh ngesup. Jadi kita SMS mas. Jadi ada yang beli misalnya ada orang yang beli simpati 20 gitu, langsung kita SMS ke Mas Gomblo itu, terus nanti baru dikirim ke pembelinya itu. Tapi saat itu untuk markupnya lumayan mas. Bisa satu pulsa sekali transaksi itu bisa labanya bisa 3.000, 4.000. 3.000, 4.000 ya pada waktu itu ya? Bisa. Luar biasa. Masih lumayan, jadi kita ngesuk aja masih jalan saat itu. Ya udah kita jalani terus. Berjalannya waktu akhirnya ya profit itu terkumpul sedikit. Akhirnya ya bisa untuk semakin berkembang ini mas. Berkembang gitu ya. Jadi berkembangnya bisnis saya itu dari profit mas. Jadi bukan dari pinjaman modal. Modal kita sudah punya modal lama langsung buka. Enggak seperti itu. Tapi memang dari profit dari nol benar-benar gitu ya mas. Teringat gitu. Sampai sekarang teringat ya kita jajar voucher sekian gitu. Cuma voucher sekitar 10 tadi ya? Iya. 10. Terus itu kira-kira pada waktu itu lakunya langsung laku atau memang nunggu waktu dulu? Belum mas. Kita berminggu-minggu, 1 minggu paling belum ada yang jual, belum ada yang beli. Belum ada yang beli. Saat itu yang punya handphone juga belum seperti sekarang. Iya, belum seperti sekarang ya. Pada waktu itu masih bisa dihitung jari gitu ya mas ya. Nah, pada tahun 2005-2006 itu mas, kira-kira kan pada waktu itu masih awal-awalnya orang-orang baru bisa dikatakan 1, 2, 3 yang mempunyai HP gitu ya mas ya. Terus juga panjenengan jualan pulsa. Nah, dari tahun 2005-2006 itu tahun berapa masyarakat di Karanganyar atau masyarakat di sekitar Mas Hasan ini sudah mulai rame-ramenya membeli pulsa dan voucher itu mas? Itu sekitar 1 tahun setelah saya buka mas. Saya 2007 2006 pertengahan 2007 2008 itu rame-ramenya Nokia mas. Sama saat itu Siemens. Siemens ya itu. C55 saya itu pokoknya ya saat itu yang kebanyakan tuh ya gitu Nokia. Kalau enggak Nokia Siemens, kalau enggak Siemens
itu Sony Ericsson itu. Oh iya, pada waktu itu memang seperti itu ya. Ericsson itu, Oke. iya. Ini jadi memang kita nostalgia akan masa lalu gitu ya Mas ya. Iya. Awal-awal kita belum mengenal Android dan sebagainya. Nah ini juga kita juga sedang live di akun Facebooknya Mas Hasan nih. Mungkin juga bisa disapa terlebih dahulu Mas teman-temannya yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook panjenengan. Terbalik ya. Terbalik ini. Oke ya. Selamat malam Mas Iksan. Ya, yang saat ini juga sedang mendengarkan di Facebook atau menyaksikan di Facebooknya Mas Hasan ini. Begitu luar biasa nih sahabat Swiba. Nah, kita balik lagi Mas ya. Iya. Tentu ketika pada waktu itu saya malah penasaran dengan sosoknya panjenengan itu. Apakah ada motivasi dari luar atau memang ada faktor keturunan keluarga dari seorang pembisnis gitu Mas? Kalau dari faktor luar enggak ada Mas. Dari faktor keluarga sendiri juga enggak ada. Juga nggak ada? Iya. Itu dari pribadi sendiri. Dari pribadi sendiri gitu ya? Iya. Karena bapak ibu itu anunya pegawai negeri gitu. Pegawai negeri, ya. Kebetulan ya bapak ibu juga pegawai negeri. Pegawai negeri. Tapi biasanya juga seperti itu ya Mas ya. Iya. Kalau bapak ibunya pegawai negeri, anaknya otomatis Kalau bisa disuruh jadi pegawai. Iya. Oke. Ini luar biasa nih sahabat Siba. Nah Mas, kita sudah mulai masuk ke usaha yang saat ini sedang Anda geluti. Tadi kan awalnya dari counter, jualan pulsa dan sebagainya. Melihat pasar yang mulai turun, itu kira-kira tahun berapa Mas? Itu tahun berapa ya? Sekitar 2010 mungkin Mas ya. Oke, 2010. Iya, 2010 itu sejak munculnya Android Mas. Oke. Untuk kemungkinan ya katakanlah masa-masa kejayaan usaha saya di counter ya. Itu pas posisi Nokia dan BlackBerry Mas. Oh, oke. Nokia dan BlackBerry itu rame-ramenya model. Nah itu dari aksesoris, pulsa, servis itu lumayan. Lumayan gitu ya. Profit saat itu lumayan, benar-benar lumayan. Jadi dari servis itu aja kita udah Pak. Karena saat itu di kecamatan aja yang bisa servis cuma 1-2 orang. Padahal semua orang pegang HP dan saat itu gini Mas. HP itu saat itu mudah sekali rusak. Oh iya, benar. Iya. Jadi tiap hari itu ada servisan Mas. Iya, ada servisan. Paling enggak itu 5 sampai 10 bahkan pokoknya tiap hari itu ada orang servis HP. Iya, bener ya Mas ya. Dulu itu HP kena air sedikit saja itu rusak atau mungkin keypad dan sebagainya yang agak rusak dan sebagainya minta diservis dan sebagainya. Terenaknya selagi nih Mas. Saat itu HP itu jangka waktunya itu loh Mas. Jadi di pemakaian 1 sampai 5 bulan itu belum ada ganti model. Oke. Enggak seperti sekarang. Seperti kan sekarang itu tiap minggu ganti model. Iya benar sekali ya. Jadi memang apa-apa langsung terbaru gitu ya Iya. Mas. Oke. Nah pada waktu itu Mas pada tahun 2010 terus sudah mulai agak bisa dikatakan menurun gitu ya pasaran dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Mas Hasan ini? Pertama kali, karena itu mungkin bisa dikatakan titiknya panjenengan agak turun gitu. Ya saat itu kita ada dana sedikit ya sekitar berapa ya itu 20 juta Mas. 20 juta itu kami sekilas tuh di kerja tuh ada yang buka pom mini Mas. Pom mini satu nozzle gitu. Oke. Di dekat parkiran SMP dekat BRI itu. Terus kami kok pengen gitu. Oh, oke ya. Terus pengen saat itu kita beli. Kita beli langsung ke Bandung sana Mas. Kita cari informasi Mas. Iya. Cari di internet, browsing gitu. Terus ketemu satu produsen Pertamina itu. Terus kita telepon, kita janjian, saya langsung ke sana. Awalnya belum kepikiran Mas mau Usaha apa gitu ya? jadi pemasaran Pertamina ini belum ada kepikiran saat itu. Oke, iya. Saya mikirnya saat itu kita jualan bensin gitu aja. Iya, jualan bensin gitu ya. Iya. Nah, terus 1 minggu, 2 minggu itu ada orang yang tanya Mas. Oke. Anu tukune ning ndi? Anu piro gitu. Oke. Saat itu terbesit kita apa jadi reseller aja ya. Reseller gitu. Nah, terus kita saat itu oke lah karena
di awal dari ada yang pesan satu tetangga itu pesan gitu. Udah, saat itu harganya kalau nggak salah 21 juta Mas. 21 juta ya. Iya, 21 juta. Itu terus kita karena dia sudah lihat contoh di tempat saya sudah ada ya. Terus aku tunggu kayak persis gitu. Oke, ya. Terus kita masih ke Bandung sana Mas. Namanya Pak Edi Pertamini itu. Kita ke sana, saya langsung ke sana dulu Mas. Saya langsung Pak itu gimana kalau nanti kita kerjasama, saya jadi reseller di sana gitu. Untuk pemasaran wilayah Solo dan sekitarnya nanti biar saya yang handle. Oke. Terus dia oke, bisa terus. Tapi saya ada syarat Mas. Apa syaratnya? Saya punya syarat, misalnya saya jadi reseller, saya harus disediain spare part lengkap. Karena saya sendiri mikir kalau pom mini itu rusak, nanti nyervisnya gimana? Oke, iya. Jadi saat itu kebanyakan saya sendiri aja takut misalnya nanti rusak gimana. Iya. Apalagi nanti pelanggan yang mau beli. Soalnya memang baru modelnya Mas, modelnya baru belum ada yang punya, hampir satu kecamatan itu belum ada di situ. Oke, iya. Terus kita lobby sana sama Pak Edi itu. Oke, kita disediakan spare part satu set lengkap. Terus saat itu kita di stok dua unit Mas, satu nozzle dan 2 nozzle. Itu udah, terus dari pesanan pertama langsung udah ada orderan, tadi tinggal ngirim. Lama-lama akhirnya awalnya belum kepikiran mau di stok, itu belum kepikiran. Awalnya kalau ada yang beli baru saya orderkan. Gitu. Lama-lama kok agak rame gitu, banyak yang minat gitu. Karena kebetulan saat itu satu kecamatan itu baru saya Ustaz katanya. Pemula gitu ya, awalnya gitu ya. Saya dulu tuh pemula terus. Pemula gitu ya. Iya. Gak apa-apa, ini malah luar biasa gitu Mas ya, kita membuka peluang baru gitu di Kabupaten Karanganyar. Nah Mas, tadi kan Panjang itu selalu mengatakan bahwa ini pertama kali di kecamatan, pertama kali di sekitar rumahnya Panjenengan. Nah ini sebenarnya alamatnya itu di mana gitu loh Mas? Itu Mas, alamat saya di Kecamatan Kerjo, itu arah ke kanan 1 kilo ya Mas, arah ke Waduk Gondang itu. Kecamatan ambil kanan itu. Berarti di sekitar rumah saya di Bulak, pokoknya di sebelah Karetan, di Kidul Karetan Bulak. Berarti masih kecamatan Kerjo gitu ya Mas? Kecamatan Kerjo Mas. Sampai sekarang masih menjadi reseller untuk itu Mas? Masih. Sekarang saya membuat sendiri. Karena udah kalau ngambil dari Bandung harganya udah hancur Mas. Udah hancur ya? Iya. Nah, itu mulai membuat sendiri itu Mas pada tahun berapa? Dan bagaimana jenengan itu belajarnya? Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba bisa sendiri gitu, mungkin bisa diceritakan. Jadi Mas, ini pesanan 1, 2, 3 itu kan kita sambil jalan Mas. Kalau ada kerusakan gini, kita konfirmasi ke Bandung gimana cara nyervisnya. Akhirnya selang sama 2 tahun alhamdulillah saat itu kita bisa menjual sekitar 100 titik. 100 titik? Iya. Luar biasa. Jadi mengikut wilayah Kerjo, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar sini, sampai Tawangmangu Mas. Wah luar biasa itu. Nah, ini yang mau kita sedikit sharing. Jadi kita memulai usaha itu tidak harus pakai modal. Saya sudah bisa membuktikan bahwa usaha itu tidak harus pakai modal. Iya. Ya kalau memang ada ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kalau nggak punya modal itu gimana? Akhirnya bayangin Mas, saat itu saya jual Pertamini itu bisa menyiapkan Pertamini yang kedua sekalian bensinnya Mas. Jadi kita supply Pertamini terus plus bensinnya sekalian. Karena kebanyakan yang saya tawarin itu ngeluhnya lah nanti kulaannya piye. Kalau harus kulaan ke pom sendiri kadang orang repot. Benar. Terus kita inisiatif gitu Mas. Kita lobby kerjasama dengan satu pom di dekat saya. Gimana Pak kalau misalnya nanti kalau ada pelanggan pom ini baru kita supply sekalian bensinnya.
Oke. Terus dia setuju Mas. Iya. Tapi bener loh Pak, ini kalau nanti lanjut, ya, oke siap, pokoknya siap terus. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, saya kerjasama dengan POM di situ. Kebetulan dia kan apa? Katakan saat itu yang nyuplai itu sopirnya, sopir itu karyawan POM ini juga. Oke. Jadi saat itu kita kerjasama dengan para sopirnya itu dan tenaga ini kita main di belakang Mas. Oh iya. Jadi yang suruh promosi yang saya masarin itu pegawai POM itu. Oh, jadi orang masyarakat kan wah sing nawani wong POM gitu loh. Oh iya ya. Pintar ya. Jadi intinya Mas, jadi orang kan sudah tidak khawatir Mas. Sekarang tiap hari disuplai bensinnya. Nanti kalau ada kerusakan, ya mereka yang servis Mas. Oke. Mereka kita ajarin caranya. Terus nanti kalau ada keluhan gini-gini, biasanya gini. Jadi pelanggan kita nyaman Mas. Setiap hari disambangi katakanlah, nggak jual terus putus enggak. Jadi mungkin itu yang membuat saat itu usaha saya itu agak booming. Satu bagian faktor nih. Oke, ini luar biasa gitu ya. Awalnya memang kalau saya harus mengeluarkan modal Mas. Saat ini kan ada 3 unit Grand Max untuk nyuplai itu. Tiga mobil. Kalau satu mobil kan enggak. Bayangin ini kalau itu saya sendiri, saya harus menyediakan buat POM ini berapa ratus juta. Mobil aja kalau 1 unit udah berapa? Iya benar. Iya. Dan itu bisa berjalan 100% tanpa modal gitu ya. Oke, ya memang ini luar biasa gitu. Kita cuma menjual ide aja. Menjual ide gitu ya. Nah, ini memang luar biasa sekali sahabat Swiba. Jadi memang ide ini mahal gitu ya Mas. Kalau kita punya ide ya segera lakukan gitu ya. Nah, modal itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hasan ini bisa dikatakan bahwa modal ini nanti belakangan bahkan bisa kita berwirausaha tanpa modal gitu. Nah, ini menarik juga Mas tentang usaha tanpa modal ini. Nah, maksud dari usaha tanpa modal itu kan mungkin ada sahabat Swiba di kesempatan malam hari ini yang mengatakan nggak mungkin gitu, pasti tetap ada lah kita modal sedikit gitu. Nah, untuk meyakinkan sebenarnya nggak ada modal sama sekali itu panjenengan gimana? Ini Mas yang dimaksud bukan modal ya bukan modal plus nggak pakai modal enggak. Tapi kita bayangin lah, misalnya saya jualan POM ini itu ya, misalnya per unit aja katakanlah saat itu 20 juta Mas. 20 juta misalnya saya stok 5 unit aja. Itu modalnya sudah berapa yang harus saya keluarkan? Iya, 100 juta gitu. Ya? Benar. Belum mobilnya. Iya. Mobilnya 300 juta. Ketemu 400 ya. Belum gaji karyawan. Gaji supir itu. Iya, gaji supir. Supir itu enggak saya, yang bayar bukan saya, yang bayar kan perusahaan POM itu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Dan menariknya, ini para supir ini itu mereka saya kasih wewenang untuk mencari laba sendiri. Harganya dari saya sekian, silakan kamu ambil untung sendiri. Jadi mereka semangat Mas. Jadi di samping untuk itu ada kelebihan suplai bensin itu kan ada fee-nya, ada tambahannya. Per liter kalau tidak salah itu 100 rupiah. Per liternya 100 rupiah ya. Jadi itu ya sama-sama untung lah Mas. Jadi untuk pelanggan saya sendiri, misalnya harus kulaan sendiri itu harus kalau cuma 2 liter 4 liter berapa, harus wirawiri belum waktunya. Itu cuma nambah per liter 100 rupiah. Tapi dari pihak POM sendiri sangat terbantu sekali dengan itu. Jadi omsetnya bahkan sampai saat ini omsetnya yang mangkal sama yang di Lopernya itu, itu banyak yang di Lopernya itu. Di Lopernya itu ya. Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Saya tanya kalau yang mangkal itu sehari paling sekitar omsetnya sekitar 5 juta sampai 6 juta. Tapi kalau yang keliling tiap hari itu bisa capai 10 juta. Sampai 10 juta ya? Ya, tiap hari. Oke, tiap hari 10 juta. Ya, tiap hari. Oke, ini luar biasa sekali. Nah, itu berjalan sampai sekarang Mas. Sampai sekarang ya Mas ya? Sejak tahun berapa tadi Mas? 2018 Mas. 2018 ya, berarti bisa dikatakan 3 tahunan. 3 tahun.
tahunan. Oke, luar biasa. Nah, Mas, sebenarnya kunci utama dari usaha tanpa modal ini apa sih, Mas? Nekat, Mas. Nekat. Iya. Oke. Gimana, Mas, itu, Mas? Mungkin gini, Mas, yang jadi pertanyaan gitu, oke, mungkin relasinya panjenengan itu banyak gitu ya. Relasi dalam artian jejaring pertemanannya Mas Hasan ini banyak. Bukan, Mas. Bukan? Nggak punya saya. Nggak punya? Nah, itu Punya. kunci utamanya nekat tadi. Kunci Gimana, utamanya Mas? kita menggunakan pelayanan servis, Mas. Wong itu Pertamina itu yang jual kan teman-teman yang suplai bensin itu kebanyakan. Terus yang kedua ini menarik juga, Mas. Oke. Jadi yang membantu pemasaran kita itu orang yang pernah memakai produk kita. Mereka benar. tular. Benar. Jadi persentase itu kalau yang nawarin itu orang yang sudah pakai itu banyak closingnya, Mas. Oh iya. Karena dia sudah buktikan, aku tuku ning kono udah nggak tahu rusak, katakanlah nggak pernah rusak, terus servisnya cepat, langsung ditangani saat itu juga. Kan tiap hari disambangi terus, Mas. Itu dari kerja untuk bagian Karanganyar sini sendiri, Ngarbayo sendiri, Tawangmangu sendiri. Jadi nanti kalau ada kerusakan itu mereka tinggal ngomong aja sama supirnya yang nyebleh itu. Oke. Nah, untuk persaingannya Pertamina ini, Mas, di Kabupaten Karanganyar masih ketat atau masih ya bisa dikatakan longgar gitu, Mas? Atau cuma panjenengan sendiri yang menyediakan jasa-jasa seperti itu? Kalau untuk selama 2 tahun itu mungkin untuk itu ini juga luar biasa nih, sahabat Swiba. Nah, memang tentu ide tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Hasan ini sangat penting sekali gitu ya. Usahanya kunci utama tadi nekat dan sebagainya tadi, Mas. Pernah nggak sih, Mas, pada waktu itu takut gitu pada saat membuka usaha ini? Pernah, Mas. Ketakutan apa yang paling besar saat melalui usaha ini? Terutama nanti kalau ada kerusakan, Mas. Saya sendiri kan buta, Mas. Saya belum pengalaman sama sekali. Belum pengalaman. Saya beli baru 1 minggu itu ada orang yang pengen mau pengen beli lagi, pengen beli gitu, seperti itu. Ya saya aja langsung nekat aja. Ya udah bisa, Bu. Nanti saya awal-awal ada kendala di pom ini saya telepon Bandung, Mas. Spare part belum ada saat itu. Spare part belum ada ya? Iya. Terus bagaimana, Mas, itu pas mendengar itu? Misalnya rusak spare part belum ada itu bagaimana? Ya kita nunggu 3 hari baru datang. Dikirim 2 hari lah. Dikirim. Itu ya kita udah biasa, Mas, dari itu. Dari dulu itu saya usaha itu secara kayak otodidak gitu. Otodidak gitu ya? Nyoba-nyoba terus. Nyoba-nyoba terus gitu. HP itu dulu ya 0 pudul enggak ada. 0 pudul gitu ya, Mas? Seperti sekarang kan browsing internet banyak gitu ya, Mas ya? Dulu internet aja nggak ada. Pertama itu saya nggak ada internet. Nggak ada. Berarti di Bandung ini fast learner gitu, pembelajar yang cepat gitu ya, lama. Ini luar biasa. Nah, terus setelah itu pelanggan-pelanggan berikutnya datang dari mana, Mas? Ya dari sekitar dulu, Mas. Sekitar kerja-kerja dulu kan. Gini, Mas, kenyataan di lapangan, misalnya di tempat saya sudah ada ya. Terus tetangga saya itu dulu jualan bensin tapi cuma pakai botol. Iya, benar. Itu ya walaupun rezeki udah ada yang ngatur ya, tapi secara otomatis omsetnya langsung turun, Mas. Mereka tetap milih yang pakai pom ini. Iya, benar sekali sih. Memang Nando sendiri yang beli itu tetangga saya, agak berapa ya, 200 meter mungkin dari rumah saya. Itu dia beli, depannya juga beli, sampingnya juga beli. Jadi tidak masalah. Jadi kalau dia nggak ngikutin itu nggak laku, Mas. Gitu ya. Akhirnya itu dari satu titik, kalau satu titik itu ada, sekitarnya biasanya juga ikut beli gitu. Ikut beli gitu ya. Nah, Oke. akhirnya
akhirnya satu akhirnya ya berdekatan gitu kan. Berdekatan Iya. akhirnya sampai sekarang bisa meluas gitu Iya. ya, karena dari satu orang ke orang lainnya tadi Mas. Oke. Nah, eh, saat Mas Hasan ini sedang berusaha atau menjalani dunia usaha seperti ini, Ya ada sih, istri, Hmm. anak ini juga. membantu juga ya. Apa sih Mas peran terbesar dari keluarga yang membuat Mas Hasan ini termotivasi, sangat termotivasi sekali, itu apa? Maksudnya gimana ya? Apa ya? Maksudnya melihat keluarga yang mungkin, oh saya harus sukses karena keluarga saya juga nantinya harus sukses dan sebagainya, atau bagaimana istri, oh melihat aku harus bisa menyenangkan istri dan sebagainya, atau Ya, memang kurang lebih seperti itu. kurang seperti itu ya. Oke, jadi memang peran keluarga ini sangat besar sekali gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, nah Mas, kita yang sedang mendengarkan kami melalui streaming atau juga 94 FM Sibarni Karanganyar, atau yang juga sedang menyaksikan kami di Sibar FM channel, ini ingin membuka gitu Mas, Pertamini yang sedang dikelola oleh Mas Hasan. Ini tuh caranya bagaimana sih Mas? Menghubunginya di mana? Terus bagaimana? Kalau mau di Google Maps juga ada Mas. Di map saya itu Hasan Pertamini itu ada. Langsung dicari gitu langsung ada gitu ya? Ada. Di situ ada, udah ada foto-foto dan nomor telepon di situ ada. Nah itu kira-kira Mas, awal modalnya berapa? Kalau Modalnya ping- kalau sekarang udah murah Mas. berapa Mas kira-kira? Hampir turunnya 50%. Kalau awalnya Iya. tadi pertama 20 jutaan, berarti sekarang tinggal iya, 10 jutaan gitu ya? tinggal 10 jutaan. Oke. Apalagi ini bisa dibilang bahwa kebutuhan bahan bakar ini Mas ya adalah Iya. kebutuhan primer gitu ya. Semua Iya. orang saat ini membutuhkan gitu Ya, ya. cuma ini Hmm. sejak pandemi ini Mas, 1 tahun ini pemasaran agak sepi. Oke, nah ini nanti kita akan bahas lagi Mas ya. Nah, nah, gitu Mas, apa yang Anda lakukan ketika menangani pandemi COVID-19 ini? Ya, kita bertahan Mas. Bertahan ya. Bertahan nggak? Kita nggak. Oh, kita kalau mau nyalahin pandemi, siapa yang mau disalahin? Iya, Ternyata benar kita sekali. Seperti ini. Oke. Nah, ini selama pandemi ini saya untuk saya sendiri Mas ya. Jadi ya layani pesanan tetap. Kalau ada yang tetap kita layani. Cuma ya mungkin kita tidak seperti dulu Mas. Oke. Karena dari satu bagian anak sekolah aja sekarang libur juga. Bener banget ya Jadi Mas ya. untuk dulu tuh tempat parkiran sekolah-sekolah itu ada pom ini semua ramai Mas. Sekarang udah ngefek juga itu. Oh, sudah ngefek juga ya. Apalagi Iya, memang banyak yang dijual Mas. banyak yang dijual Banyak juga. yang dijual. Oh, ya karena memang sudah ini ya, sudah tidak ada pembelinya gitu. Apalagi kalau pembeli utama atau pembeli utamanya tadi adalah anak sekolah, saat ini sekolah juga sedang libur, nggak ada gitu. Dulu anak SMP itu kan simpel Mas kalau pakai pom ini. Misalnya uang sakunya itu 10.000. 10.000 ya. Kalau untuk beli botol kan harus 10.000, Iya, benar. 9.000 lah. Tapi untuk pom ini kan cukup 5.000. Yang penting sudah sampai rumah gitu. Sampai rumah ya. Nanti yang 5.000 buat jajan. Oh, gitu. Orang tua juga seneng Mas. Jadi simpel itu. Oke. Gambarnya seperti itu. Gambarnya Sekarang gitu. Dengan adanya pandemi ini banyak yang Banyak yang sepi gitu ya. parkiran itu banyak yang dijual Mas. Gitu. Karena Nah, benar-benar nggak ada siswa yang masuk. Nah, dulu Mas, sebelum bisa digambarkan sedikit nggak? Pada waktu sebelum pandemi, itu kira-kira 1 bulannya mendapatkan pesanan berapa? Nah, sekarang di tengah-tengah pandemi seperti ini, berapa gitu Mas? Pandemi itu paling 1 bulan itu 1 unit. Kalau Tapi sebelum... alhamdulillah ya masih. Masih ya, itu tadi ya, tetap alhamdulillah. Karena pandemi ya selama 2 tahun itu Mas. 2 tahun itu sekitar 100 titik. 100 titik ya, itu banyak sekali loh Mas. Iya. Itu enggak, kadang ya pas booming-boomingnya itu ya seminggu itu kita dapat orderan 2 sampai 3 kali.
Bahkan sehari pernah kita ngirim 3 tempat pernah satu hari. Oh, itu luar biasa sekali ya. Oke, itu memang tadi belajarnya atau tidak, terus spare part yang saat ini dihasilkan itu panjenengan kulakannya di mana, Mas? Di Bandung juga, Mas. Di Bandung juga? Iya. Oh, gitu ya. Jadi memang sudah terpercaya itu Kita tadi. Pak, ini gimana Pak solusinya? Kita minta solusi ini karena harga juga sudah hancur kayak gini. Ya udah Mas, ambil spare part-nya dulu aja. Oke. Nanti itu ngerakit sendiri di situ. Ngerakit sendiri bisa gitu ya. Oke. Saya nggak bisa ngelas Mas. Saya minta temen yang suruh ngelas. Oh, gitu. Saya cuma ngerakit tok. Oh. Oke, Mas. Ini kira-kira panjenengan itu punya pegawai nggak sih, Mas? Enggak punya ya? Enggak Semuanya bisa di Anda tadi sendiri ya, karena usaha tanpa modal tadi, Mas ya? Iya. Oke, ini luar biasa gitu ya. Saya kan pun sudah untuk rakit ini cuma modal bisa nyolder Mas. Kebetulan dulu waktu kita masih buka counter, kan kita udah buka servis HP, jadi udah bisa nyolder. Udah bisa nyolder gitu ya. Jadi saat sekarang itu tinggal ngerakit tok. Merakit tak? Kita untuk boxnya kita pesan ke bengkel, terima jadi gitu apa, bawa pulang nanti kita rakit di rumah. Oke, iya. Dan spare part-nya kita belanja online Mas nggak usah kemana-mana sekarang. Iya, enak ya Mas ya. Di online udah sampai. Udah sampai gitu ya, udah sampai. Tinggal rakit, udah dikirim. Oke, ya ini luar biasa. Ini Mas Hasan ini tadi bermula dari counter, terus juga pengusaha Pertamini. Nah, akhirnya ini juga pembersih porselin. Nah, kita ini sudah ada produknya nih Sahabat Swibah ya, yang saat ini sedang Nando pegang ini. Nah, ini ada cerdas porselin. Nah, ini Mas, awalnya bagaimana, bisa diceritakan tidak? Ini jujur Mas, ini berawal saya ada ide jualan ini, ada teman bisnis Mas, teman sekolah bisnis, bukan teman bisnis, sekolah bisnis, terus dia punya produk itu. Awalnya kita beli dua botol itu, tapi nggak langsung kita coba, kita diemin di rumah aja dulu. Diemin dulu gitu ya. Nggak sengaja mau jualan juga. Nggak sengaja jualan juga. Oke, terus gimana Mas? Kok akhirnya mau jualan itu terjadi kenapa? Begini Mas, ini pengalaman bapak saya itu sakit jatuh di kamar mandi. Oh, gitu. Sampai koma terus meninggal. Oke, ya. Dari itu saya ini gara-gara porselin lantai kamar mandi itu licin. Licin, oke ya. Saat itu terus saya punya ini, saya coba bersihin gitu. Hasilnya saya kaget Mas, ini bener-bener bersih. Bener-bener bersih gitu ya? Oke. Saya kaget, bener-bener kaget ya. Terus saya telepon, Mas, produkmu PR sih banget yang bersih ya. Tapi terus ya udah kita mau, Mas, kan mau jualan, terus nyoba masarke ya. Oke. Jadi untuk nyeling ini Mas, pom ini kan untuk budget besar Mas, jadi ya orang mau beli pom ini kan harus punya uang 1 juta. Kalau ini kan cuma 50.000 ya. Oke, ya. Jadi memang awalnya secara ketidaksengajaan gitu ya, hasilnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Mas, keunggulannya apa sih Mas gitu, cara pemakaiannya juga bagaimana gitu loh. Ini pemakaiannya sederhana Mas, itu dibuka ya, ditaruh di wadah itu, taruh di wadah, terus cukup pakai kuas. Pakai kuas terus di permukaan yang mau dibersihkan itu medianya cukup dioles saja, tunggu 2 menit gitu ya Mas, tunggu reaksinya obat itu, langsung dikuas tuh langsung hilang. Jadi nggak seperti obat-obat di luaran. Ya, itu enak sekali kan. Enak sekali gitu ya Mas ya. Memang harganya dibanding dengan harga di toko-toko itu memang agak mahal Mas. Memang agak mahal ya. Ini murni obat semua soalnya. Obat semua. Ada campuran air. Bahkan ini kalau untuk keramik yang warna, itu harus pakai air Mas. Kalau enggak nanti warnanya itu pudar. Warnanya pudar gitu ya. Oke. Itu perbandingannya kira-kira berapa Mas? 1:3 Mas. 1:3. Satu apa itu? Misalnya 1 tutup, dan nanti airnya juga 3 tutup. 3 tutup gitu ya. Terus nanti dioles-oleskan. Ya, gitu. itu untuk melindungi warnanya Mas. Warnanya gitu ya. Kalau murni ini terkelupas, rusak, warnanya rusak.
Tapi kalau untuk kloset porselin itu kan nggak ada warnanya mas. Untuk toilet itu kan langsung bersih. Langsung disiram gitu aja kan. Jadi cukup tadi disiram itu saja itu langsung bersih ya mas. Bersih. Gitu. Kotornya kayak apa Ju? Untuk porselin ya mas, ini spesial porselin ya. Kita bicara masalah kekotoran porselin ya. Nah ini seperti di gambar ini. Ini kotor sekali, ini cukup dikuas 2 kali itu udah bersih, seperti baru mas. Ya. Dan kita berani garansi kalau nggak bersih, nanti ada videonya nggak bersih, uang kita kembalikan 100%. Ya itu memang untuk menguji tadi ya mas ya, divideokan dulu gitu ya. Terus memang kalau tidak bersih, baru nanti bisa dikembalikan uangnya 100% gitu ya. Barangnya nggak diminta, pokoknya uang kita kembali. Ya. Ini ada batas expirednya nggak sih mas? Atau nggak ada mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya tadi ya ketika pertama kali panjenengan beli dari teman tadi ya, itu udah letakkan misalnya bisa gitu aja, tapi karena suatu accident ya yang tidak disengaja dan sebagainya, akhirnya panjenengan memakai ini luar biasa. Bener-bener kaget mas. Om penjualnya aja nggak ngasih video hasilnya kayak gini. Saya ngasih sendiri. Nah, untuk sekarang pemasarannya gimana mas ini mas? Ya, alhamdulillah mas. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Online, offline banyak yang orang yang sudah pakai itu banyak yang tular terus jadi reseller gitu. Jadi reseller. Kalau mau jadi reseller juga bisa tadi ya sama Mas Hasan ya. Bisa mas. Langsung tadi dari Hasan Pertamini nanti bisa ya. Nanti di Google langsung keluar nomor dan sebagainya. Daripada ini Mas, mungkin saat ini sahabat Siba lagi males Google ya. Nah ini nomornya Pak berarti berapa sih Mas? 081 329 523 676 ya. Jadi 081 329 523 676. Nah ini nanti bisa langsung menghubungi Mas Hasan kalau berminat. Ini tadi ya ada cerdas porselin ya sahabat Siba, dijamin ini tadi. Nah kira-kira Mas panjenengan ini online ya tadi mengatakannya, itu menggunakan platform-platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia nggak sih mas? Tokopedia ada mas, cuma nggak begitu saya optimasi. Kebanyakan offline mas. Offline, oke. Online-nya itu cuma di grup-grup UMKM itu mas. Kita tiap hari kita promo. Kita promonya cuma video satu tok. Promo cuma satu itu tadi ya. Itu kita kirim tiap hari, itu orang melihat itu langsung sendiri Pak. Langsung nggak pakai kata-kata apa-apa. Saya cuma share video itu tok. Itu Pak, saya kasih keterangan uang garansi, uang kembali gitu aja. Ya. Nggak banyak penawaran apa-apa enggak. Itu juga langsung dikirim gitu mas? Iya langsung gitu ya, sistemnya gitu. Tapi ada rencana nggak sih mas nanti, ini kan menurut Nando juga sangat luar biasa gitu ya mas ya. Mungkin ada harapan nanti nggak hanya di Karanganyar saja, tapi di luar Karanganyar itu bisa nggak gitu sih mas? Bisa, mas. Ini untuk saat ini ya sedikit-sedikit juga sudah keluar kota mas. Kemana aja itu mas? Tadi siang ke Malang sama ke Cirebon. Terus malam ini tadi ada juga di mana tadi ya? Lupa, ada 3. Itu yang mengurusi Anda sendiri mas? Saya sendiri mas. Belum masuk. Ini luar biasa loh dengan ya. Ya dari semuanya tadi dikelola sendiri gitu ya. Tapi ada harapan nggak sih mas nanti mau kan sekarang sudah zamannya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya, mau dimaksimalkan ke sana itu nggak sih mas? Ini kan kebetulan dalam masa pandemi ini kan kita juga nggak diem di rumah aja. Ya kita di rumah, tapi kita ya meningkatkan value skill lah. Kita belajar YouTube terus mas ya. Untuk optimasi ya, untuk di dunia online, coba di dunia online gitu. Masih belajar terus kita. Masih belajar ya. Nah ini ya memang harus ditekankan juga sahabat Siba yang atau saat ini sedang mendengarkan di 94.3 FM Siba Radionya Karanganyar, atau yang sedang menyaksikan di Facebooknya Mas Hasan ini, terlihat sudah ada beberapa ya bahwa
jangan pernah menyerah, karena memang dengan belajar ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan di kehidupan nyata gitu. Dan satu lagi ya Mas, itu untuk teman-teman sekarang usia milenial itu ini kesempatan sekali Mas. Oke. Jadi milenial saya zaman dulu usia saya 20 tahun itu memulai usaha itu jelas nggak ada apa-apa loh Mas. Susah gitu Mas. Tapi dari apapun adalah sekarang kesempatan banget Mas. YouTube itu sekarang orang buka channel itu buka belak-belakan gratis. Iya ya, benar gitu ya Mas ya. Nanti yang membuat apa ya? Kenapa ya orang-orang atau anak milenial zaman sekarang berbeda? Ini bisa membuat peluang kita kerja gitu ya. Nah, tapi ya dimotivasi terus ya, mungkin sebagai orang tua dan pengusaha dan sebagainya gitu. Nah Mas, dalam dunia usaha panjenengan itu kan tadi mengatakan belajar-belajar dan sebagainya. Pernah nggak sih Mas ikut seperti seminar-seminar seperti itu? Banyak Mas. Banyak ya? Iya. Nah, banyak itu. Pertama saya belajar itu dari Mas Arli Kurnia. Arli Kurnia dia basicnya itu Mas usaha tanpa modal itu. Oh, usaha tanpa dan modal. anti utang bank. Utang bank itu ya. Riba. Dari riba gitu ya, bisa dikatakan. Tapi saya nggak akan bahas masalah. Kalau iya ya. Bukan ranah kita. Kemudian itu materinya itu sepertinya cocok seperti yang saya alami gitu Mas. Jadi sejak saya memulai usaha itu dari dulu tuh nggak pernah kemodalan gitu loh. Nah ini kok ada pelatihan seperti ini gitu. Terus saya browsing di YouTube itu awalnya saya nonton YouTube-nya. Saya nonton YouTube-nya saat itu 30 hari bebas hutang gitu. Jadi saya itu bahas utang. Terus di situ Mas Ali itu promosi bahwa akan buka kelas bisnis coaching. Namanya bisnis coaching saat itu. Coaching terus bayarnya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 1.800.000 ya. Oke, 1.800.000. Terus kita daftar, terus ya alhamdulillah dengan mengikuti itu kita tambah pengetahuan juga, relasi sampai sekarang Mas. Lumayan banget. Lumayan banget gitu ya. Karena dengan belajar itu kita di samping pengetahuan juga relasi itu juga aset Mas. Iya, relasi itu benar ya, aset ya Mas ya. Iya, aset itu. Jadi memang followernya Mas Ardi ini siswanya itu angkatan bis coaching itu sampai sekarang itu angkatan 15 Mas. Saya angkatan 5. Angkatan 5 gitu ya. Dan itu saling apa ya? Iya, bertaut gitu ya Mas. Iya. Jadi saling terus. Bahkan untuk area Solo sendiri alumni bisnis coaching untuk area Solo itu kebetulan saya yang ditular. Oh iya. Anggotanya sekitar berapa ya? 70 gitu ya. Nah itu biasanya sharing-sharing gitu ya Mas ya. Sharing sama alumni. Ini juga termasuk teman alumni juga Mas. Oh gitu, teman alumni gitu ya. Akhirnya bisa membuka peluang rezeki baru gitu ya Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk belajar itu kita jangan melulu kalau ada dana ya nggak usah mikir gitu kalau ada itu. Tapi kalau nggak ada ya jangan maksa lah. Jangan maksa kita ikut gitu. Yang gratisan ada YouTube juga banyak. Banyak gitu ya. Yang penting belajar. Yang penting belajar tadi ya. Ya benar sih Mas, maksudnya kita sekarang cara memasak itu juga sudah membuka peluang bisnis untuk kita. Sekarang gitu. Tinggal dua alternatif Mas. Kalau kita nggak bisa, katakanlah saya gaptek lah. Pokoknya di dunia online sekarang, kalau kita mau tetap jalan, cuma ada 2 jalan, belajar atau hire orang. Benar. Kalau kita nggak bisa hire orang, kita harus belajar. Benar sih Mas, iya sih. Karena kita harus online nanti kan. Oke. Usaha apapun sekarang harus semua online. Oh iya, benar banget ya, peluang dan sebagainya. Nah, ini Mas, tidak terasa Mas, ini sudah hampir pukul 9, 1 jam ya. Ini nggak terasa banget loh Mas. Dengan usaha yang saat ini sedang panjenengan tekuni, itu bagaimana Mas? Harapan-harapan ke depan apa? Ya harapannya nanti
bisa berkembang mas. Mm-hmm. Dan kalau yang penting nanti malah yang saya harapkan itu dari teman-teman yang mau memulai bisnis, yang saat ini mungkin terkendala modal atau pengalaman, jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Karena saat ini kesempatan untuk belajar itu udah terbuka sangat lebar gitu ya. Iya, ibaratnya kita cuma punya HP sama data aja bisa dapat ilmu. Kepepetnya tidak punya data loh, kita ke kafe, ke kopi, numpang kopi itu bener. bayar 5.000 Iya, bisa sepuasnya gitu ya. Iya. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kalau mau urusan gaptek, kita semua gaptek gitu ya. Kita lahir langsung bisa internetan kan, tetap harus pakai belajar. Oke, iya. Mungkin ada jangan disia-siakan kesempatan ini, kesempatan untuk benar-benar sangat mudah. Ibaratnya kita mau mulai usaha itu cuma pakai HP, tak ada udah jalan. Udah bisa ya. Oke. Ini mungkin ada tambahan Mas yang ingin disampaikan sebelum Nando tutup, karena nggak kerasa sebenarnya asik banget ngobrol sama tamu dengan tapi materi yang saya dulu pelajaran dari yang saya terima dari Mas Arli, saya mengikuti bisnis coaching itu Mas, itu saya mengenal istilahnya profit maker. Profit maker apa itu? Profit maker itu istilahnya artinya itu mencetak keuntungan. Oke. Jadi pas kita mau mulai bisnis, itu kita fokusnya itu pada profit. Bukan pada modal. Nah, rata-rata teman-teman termasuk saya sendiri dulu Mas, mau buka usaha itu mikirnya modal gitu ya. Modal, nggon, dan isinya. Kalau kita nggak punya nanti nggak bisa bisnis dong, nggak. Nah ini dengan saya mengikuti pelajaran dari Mas Arli, dan saya juga termasuk, saya karena juga pelakunya sebelum kenal Mas Arli itu saya juga mikirnya seperti itu. Gitu. Nggak pernah mikir modal itu tak pikir gitu. Gitu aja. Jadi intinya teman-teman itu jangan untuk saat-saat seperti ini, kalau mulai usaha masih bingung itu mungkin ya kurang usaha gitu aja. Kurang usaha, kurang belajar tadi. Jadi aset investasi leher ke atas ya aja. Waktu, karena memang harus waktu dan data lah, pakai data. Sarannya cuma itu toh. Bayangin kalau saya dulu juga nggak bisa Mas, browsing zaman internet masih mahal juga. Iya, tapi ini Mas apa ya, benar waktu menurut saya anak muda zaman sekarang turah-turah kalau bisa ya, karena apa ya? Itu tadi ya. Karena kita bisnis itu cuma pakai HP aja dari rumah udah bisa jalan Mas. Pepetnya kita nggak punya modal, nggak punya barang, dropship udah jalan. Iya benar ya. Jalan udah. Oke, iya. Kita punya produk, kita cuma butuh. Jadi kita cuma apa ya? HP, terus pulsa, udah. Iya. Posting Postingnya udah ya, nanti langsung apa, dengan magicnya smartphone ini sudah benar-benar langsung semua dunia gitu ya. Bisa. Cuma kalau kita mau mendalami dalam dunia online sendiri itu sendiri ya juga lumayan ada hal yang banyak perlu didalami Mas. Tadi lewat belajar tadi ya Mas. Tapi secara globalnya intinya itu ya online itu tadi ya. Penting ya Mas ya, karena dengan secanggihnya apa ya, era milenial semua serba canggih dan sebagainya, ini online bisa menjadi apa ya, peluang usaha yang begitu besar untuk masa depan dan sebagainya. Bahkan sampai cukup di rumah aja. Insya Allah. Oke. Karena marketnya nggak terbatas Mas. Nggak terbatas ya, benar-benar luas gitu ya. Benar. Iya. Mungkin sebelum Nando tutup ada closing statement dulu dari Mas Hasan untuk sahabat Shiba yang sedang mendengarkan. Closing statementnya monggo. Ya yang penting ya itu Mas. Yang saya teman-teman itu pokoknya untuk sekarang itu kalau mau usaha ya tinggal belajar gitu pokoknya saja. Online Mas sekarang. Oke. Itu modalnya cuma kemauan
untuk belajar, mau enggak? Kalau enggak ya ibaratnya ada yang mengatakan go digital or deep. Oke, ya benar sekali ya. Jadi belajar tadi ya Mas ya. Terus jangan putus asa gitu tadi ya. Saya selama pandemi itu ya kebetulan di rumah ada wifi Mas. Saya ya bersyukur sekali ada. Di rumah itu saya cuma belajar. Cuma belajar gitu. YouTube gitu ya. Itu Oke ya, tinggal intinya gini Mas ya, kalau Nando tangkap dengan kecanggihan dan kemudahan yang saat ini kita peroleh, itu tinggal bagaimana usernya atau kitanya sendiri kita manfaatkannya. Kalau kita mau memberi atau mengambil yang hal positif, ya tentu akan kita dapatkan hal positif juga. Tapi kalau kita mau mengambil hal yang negatif, ya tentunya yang akan kita dapatkan negatif juga. Oke, gitu. Terima kasih ini Mas Hasan yang sudah banyak sekali teori-teori tentang dunia usaha yang dapat kita dapatkan, terus dapat kita praktek dan sebagainya. Nah, kami hadir di sini ini untuk juga memotivasi sahabat Swiba dimanapun Anda berada, supaya tetap termotivasi, terus juga membuka peluang kerja, ya, supaya tetap bisa eksis di dunia yang saat ini serba canggih gitu ya Mas ya. Nah, terima kasih selama 1 jam ini sudah bersama kami. Terima kasih Mas Hasan yang sudah menyempatkan waktunya hadir di studio kami, dan semoga yang sudah disampaikan ini bermanfaat dan usaha panjenengan kedepannya semakin sukses untuk usaha-usaha yang lainnya juga, seperti tadi ada Pertamini, terus nanti pembersih porselin, mungkin nanti bisa berkembang atau mengepakkan sayapnya lagi di bidang lain ya. Dan untuk sahabat Swiba, tentu banyak sekali yang dapat kita ambil sisi positif dari Mas Hasan ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini sudah mengikuti kami di 96.3 FM Swiba Radio Karanganyar, atau yang sudah menyaksikan kami di Swiba FM channel melalui YouTube, atau yang melalui Facebooknya Mas Hasan ya. Selamat malam, terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan tentu dengan tamu yang tidak kalah kerennya lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Hasan atas waktunya. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Nado pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.